Profesi insinyur. Senang sekali bersama kami sudah ada Bapak Dekan SIMT ITS yang hari ini diwakili oleh Kaprodi PPI SIMT ITS dan juga pengelola SIMT ITS. Pada malam hari ini Bapak Ibu, kami akan secara khusus memaparkan sesi mengenai program profesi insinyur. Jadi malam hari ini Bapak Ibu yang penasaran dengan program profesi insinyur di SIMT ITS, Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan dan akan ada sesi tanya jawab di akhir nanti. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin menyapa terlebih dahulu 72 peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu boleh tolong tuliskan di kolom chat Bapak Ibu kabarnya bagaimana dan juga Bapak Ibu mengikuti Zoom malam hari ini dari kota mana. Karena malam hari ini saya dari Surabaya Bapak Ibu dan kebetulan hari ini masih malam ini hujan. Tapi kami berharap bahwa malam hari ini acaranya dapat berlangsung secara lancar ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom chat, Bapak Ibu berasal dari mana saja nih kota-kota, mengikuti, Zoom malam hari ini. Karena memang, PPI ini di SIMT ITS ini bisa diikuti secara online Bapak Ibu. Jadi kami bisa memfasilitasi Bapak Ibu yang mengikuti perkuliahan di program profesi insinyur ini secara daring. Baik, saya ingin membacakan terlebih dahulu Bapak Ibu, alhamdulillah ya kabarnya baik nih luar biasa. Ada yang dari mana saja ini Jakarta, Batam, Batam Kepri ya, Medan, Sidoarjo, Banjarbaru, Purwakarta, Cilegon, Cepu, Surabaya, Bojonegoro, Tapanuli Utara, Semarang, Maluku. Ada yang dari Indramayu juga, tetangga saya Pak. Pasuruan, Singkawang, Mojokerto, Samarinda. Iya hujan juga ya Pak di Mojokerto ya. Samarinda, dari ITATS juga, Kediri, Cirebon. Nah, Cirebon juga masih tetangga saya. Nah, Bapak Ibu, program-program yang ada di SIMT ITS memang didesain, memenuhi kebutuhan Bapak Ibu yang mengikuti perkuliahan secara daring. Jadi memang kami memfasilitasi Bapak Ibu yang ingin mengikuti perkuliahan baik, program-program S2 dan S3 di SIMT ITS maupun juga untuk program profesi insinyur. Dan malam hari ini juga sudah datang bersama kami yang juga nanti akan memaparkan Kaprodi Program Profesi Insinyur Profesor Ridho Bayu Aji yang akan memberikan paparannya nanti. Baik, Prof, ini ada yang dari LA nih saya curiganya Lamongan sih, Prof. Iya, iya, iya. Iya, sepertinya kalau LA ini Kita biasanya sambut semua Lamongan ini. ya, Prof Ridho ya. Ya, kita sambut semua. Iya, ini Prof Ridho yang hadir sudah banyak sekali dari seluruh Indonesia nih, Prof. Siap Ya, untuk menyimak paparan mengenai program profesi insinyur di SIMT ITS. Ada juga yang dari Morowali nih, Prof Ridho. Jadi siap, siap. yang Iya, jadi memang yang hadir malam hari ini, Prof, datang dari Papua juga ada nih, Prof. Jadi memang alhamdulillah ya, Prof, ketertarikan akan program profesi insinyur di SIMT ITS ini juga banyak gitu ya. Bahkan ada yang datang dari Manila nih, Prof, malam hari ini. Orang dari luar negeri ya. Iya, ada juga. Tentunya nanti Prof Wah, juga ada akan Papua juga itu. memberikan. Iya, ada Papua dan yang terjauh sih sejauh ini Manila ya, Prof ya. Siap, siap. Dan nanti Prof Ridho juga akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu mengenai program profesi insinyur, misalnya yang berkaitan, saya spill sedikit ya, di PPI itu ada reguler, ada juga RPL. Nah, nanti juga Prof Ridho bisa memberikan pemaparan mengenai program profesi insinyur secara lebih lengkap ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak dan juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira Bapak Ibu sesuai dengan case Bapak Ibu ataupun pertanyaan-pertanyaan umum lainnya. Baik, untuk itu sesinya saya serahkan kepada Prof. Ridho untuk menyampaikan mengenai pemaparan program profesi insinyur SIMT ITS. Silakan Prof. Ridho. Baik, terima kasih Mbak Miza. Suaranya jelas ya Mbak Miza ya. Iya, jelas sekali Prof. Oke, siap. Monggo silakan Mas Aziz untuk baik, Bapak Ibu semuanya perkenalkan saya Ridho Bayu Aji, Kaprodi Program Profesi Insinyur. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini kita melaksanakan open house begitu ya, untuk menyampaikan apa itu program profesi insinyur SIMT ITS. Ya, jadi detailnya nanti Bapak Ibu akan memahami. Monggo silakan Mas Ajis.
Nah, jadi Bapak Ibu berikut outline ya kegiatan open house malam hari ini. Jadi kita nanti bisa menjelaskan ya, mungkin apa namanya, memahami bagaimana sejarah PSPPI, terus kemudian tata pamongnya, visi misinya, lokasi kantor, program dan kurikulumnya, dan data-data perihal PSPPI ITS gitu ya. Lanjut Mas Ajis. Nah, berikut Bapak Ibu, jadi PSPP ITS itu memiliki apa namanya perjalanan begitu ya. Jadi karena ada undang-undang keinsinyuran, jadi turunan daripada undang-undang keinsinyuran itu, maka perguruan tinggi dan Persatuan Insinyur Indonesia ini di undang-undang wajib bekerja sama bersinergi untuk melaksanakan daripada isi daripada undang-undang. Sehingga 11 April 2016 Dirjen Dikti ya itu memberikan mandat. Ada kurang lebih 40 perguruan tinggi dan ITS menindaklanjutinya itu tanggal tanggal 10 Agustus 2017. Kemudian 2018 ini SK Kaprodi, terus akreditasi minimum, terus kemudian 2021 PSPPI ini bergabung di SIMT ya. Terus kemudian apa namanya ya 2021 ini di bawah SIMT dan mendapat akreditasi B ya di 2023 dan insya Allah nanti tidak lama kita akan mereakreditasi ya karena kita sudah memiliki apa namanya moda reguler. Mudah-mudahan ya ke depan ini PSBB ITS ini memiliki akreditasi unggul begitu ya seperti UGM, UB ya dan Unhas ya kalau tidak salah Unhas atau UMI begitu ya. Terus kemudian PSPPI ITS itu menjadi sekretariat Forkom dan PII Jatim ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan keinsinyuran ini PSBB ITS menyiapkan apa namanya kelanjutan daripada kegiatan pendidikan PSBB ini untuk ke tahapan berikutnya ya. Jadi nanti di slide berikutnya ini tahapannya setelah insinyur ini apa menurut undang-undang itu nanti selama kegiatan program profesi itu akan dijelaskan ya. Supaya Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan keinsinyuran itu sesuai dengan undang-undang keinsinyuran. Lanjut Mas Ajis. Nah, berikut tata pamong PSPP ITS. Jadi PSPP ITS itu apa namanya melaksanakan tugas undang-undang itu disupport oleh dua institusi yaitu Persatuan Insinyur Indonesia dan Forkom, pengelola program profesi insinyur. Jadi kurikulum dari pada PSPP ITS ini tidak lain adalah apa namanya hasil dari komunikasi dari pengelola program profesi insinyur dan kita bekerja sama dalam pelantikan dengan Persatuan Insinyur Indonesia karena memang begitu apa namanya isi daripada undang-undang keinsinyuran. Lanjut, Mas Ajis. Nah, berikut ini lokasi PSPP ITS. Jadi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu misalkan ya nanti apa namanya ke Surabaya. Jadi PSPP ITS ini berada di tengah kota, ya tidak di Skolilo. Nah, ini tempat yang sangat strategis dan Bapak Ibu misalkan nanti mengikuti di semester genap ini besok, itu Bapak Ibu di mentoring perdana itu biasanya akan dilaksanakan offline ya dan pelantikan itu baru nanti kita juga ada undangan untuk melaksanakan pelantikan. Biasanya nanti pelantikannya itu kita melaksanakan di apa namanya? Di ini diusahakan nanti di Geraha begitu ya di ITS dan sebelumnya ini di apa namanya tempat-tempat apa namanya hotel begitu ya supaya memang keluarga Bapak Ibu semuanya itu sekaligus bisa apa namanya mengikuti pelantikan insinyur juga keluarga bisa menikmati ya suasana kota Surabaya begitu. Jadi kampusnya ini di tengah kota. Ya, bagusnya ini. Lanjut Mas Ajis. Nah, ini berikut.
Bapak Ibu perihal Undang-Undang Nomor 11 2014. Jadi insinyur ini legalnya adalah undang-undang. Jadi tinggi di atas Perpres begitu ya. Jadi memang sudah disusun oleh negara bahwa apa namanya program pemerintah itu tidak lain tulang punggungnya adalah insinyur ya. Jadi PSPPI itu ya posisinya adalah di sebelah kiri ini, perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu, menurut undang-undang yang paling penting syarat untuk memperoleh STRI, surat tanda register insinyur. Nah, yang paling penting memang Bapak Ibu untuk insinyur itu harus punya ini SIM-nya ini. Jadi kalau naik mobil, SIM-nya itu adalah ya ibarat kalau mobil itu SIM, surat izin mengemudi. Kalau insinyur itu untuk melakukan kegiatan praktek insinyur wajib ya menurut undang-undang itu memiliki surat tanda register insinyur. Kalau tidak, maka Bapak Ibu jika melaksanakan kegiatan praktek insinyuran itu ada konsekuensinya ya. Nah, sebelum STRI Bapak Ibu itu nanti di PII itu akan apa namanya melaksanakan sertifikat insinyur profesional. Nah, biasanya kami dari apa namanya dari PSPPI ini juga memberikan fasilitas ya untuk membantu Bapak Ibu terhubung dengan PII ini. Ya, biasanya nanti para alumni yang bersedia mengurus STRI itu kami bantu, kami koneksikan dengan PII untuk Bapak Ibu mendapat kemudahan komunikasi dengan PII untuk menyelesaikan ya apa namanya SIP, Sertifikat Insinyur Profesionalnya dan STRI. Ya. Baik, lanjut Mas Ajis. Nah, Bapak Ibu, jadi insinyur itu secara level KKNI ya, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi KKNI itu memang untuk melevelkan ya tenaga-tenaga kita ini di dunia. Nah, itu Indonesia punya namanya KKNI. Jadi insinyur itu level KKNI adalah 7. Jadi tenaga ahli itu dianggap itu adalah level 7. Jadi kalau di apa namanya D4 dan D3 itu adalah teknisi. Nah, oleh sebab itu makanya Bapak Ibu menurut undang-undang setelah S1 itu disarankan atau diwajibkan ya menurut undang-undang keinsinyuran itu melanjutkan dengan pendidikan profesi insinyur supaya Bapak Ibu itu memenuhi di level KKNI-nya di level 7 ini ya. Jadi makanya kalau di Inkindo atau apa itu kan ya, itu ada tenaga ahli. Nah, disebut tenaga ahli ini setelah level 7, setelah insinyur ini. Ya. Baik, lanjut Mas Ajis. Nah, berikut adalah landasan hukum penyelenggaraan PSPPI. Ya, jadi Bapak Ibu seperti yang kami sebutkan tadi, jadi memang PSPPI itu rangkaian, ya rangkaian bersama-sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia itu untuk kita dapat memperoleh apa legal, ya aturan, ya insinyur itu dalam berpraktek keinsinyurannya di negara Republik Indonesia. Jadi ini landasan hukumnya. Nah, nanti sebentar lagi akan lebih detailnya. Lanjut, Mas Ajis. Nah, jadi landasan hukum penyelenggaraan PSPPI pasal 7 ayat 1 ini untuk memperoleh gelar profesi insinyur seseorang harus lulus dari program profesi insinyur. Ayat 2, gelar profesi insinyur sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara program profesi insinyur yang bekerja sama dengan kementerian terkait dan PII. Ya, terkait ini maksudnya ya dengan Kemendikbud, apa Kemendikti begitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian pedoman operasional ya ini. Jadi pasal 7 tadi sudah disebutkan, pasal 9. Gelar profesi insinyur sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 disingkat dengan IR. Dan ini dicantumkan di depan nama yang berhak menyandangnya. Jadi Bapak Ibu setelah mengikuti PSBBI boleh diizinkan itu ya, nama di depan nama itu dikasih IR. Gelar profesi insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara program profesi insinyur yang bekerja sama dengan kementerian dan terkait PII.
PP nomor 5 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 11 2015. Jadi sudah ada PP-nya begitu ya. Dan di sini ini ada pedoman pelaksanaan penyelenggaraan program studi profesi insinyur yang terbaru ya, yang akhirnya reguler itu boleh tidak berpengalaman begitu ya, 39 2022. Terus kemudian kerjasama PSPP dan PII ya, ini sudah kita laksanakan begitu ya. Baik, lanjut Mas Ajis. Nah, berikut aturannya. Ini kan yang paling atas Undang-Undang 11 2015 tentang keinsinyuran ya, dan untuk Undang-Undang Pendidikan begitu ya, guru dan dosen. Terus ini PP 25 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang 11 2015, terus tentang KKNI ya, Permendikbud 939 2002 juga penyelenggaraan PSPPI ya, dan akreditasi semuanya. Dan ini insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti genap ini ya, itu adalah kurikulum terakhir ya, kurikulum terakhir. Karena nanti kalau gasal itu Bapak Ibu akan masuk di aturan Permen 53 2023 ya, itu SKS-nya menjadi 36. Jadi ini kesempatan buat Bapak Ibu ya, dengan kurikulum 24 SKS ya, karena mumpung masih 24 SKS, silakan Bapak Ibu untuk menyegerakan menyegerakan begitu ya. Jadi untuk baik yang RPL, baik yang reguler, silakan. Ini dimanfaatkan betul ya, karena Permen 53 2023 itu pelaksanaan paling akhir itu adalah 2025, Agustus 2025. Itu akhir daripada semester genap 2024 2025. Ya, jadi monggo Bapak Ibu semuanya ini dimanfaatkan dengan apa namanya, kurikulum yang last minute begitu ya, sebelum nanti diberlakukan kurikulum yang Permen 53 2023 ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memenuhi segera mendaftar ya. Kalau tidak mendaftar itu nanti permen yang baru itu dengan SKS yang lebih banyak itu apa namanya, khawatirnya ini kan apa namanya, aturannya lebih banyak gitu ya. Tapi insya Allah kami sendiri pun mengusahakan ya, RPL itu masih 1 semester, dan yang mengkhawatirkan ini kan yang RPL ya. Karena 36 SKS itu kalau di sistem PDPT-nya Dikti itu maksimal kan 24. Nah, ini kalau memang nanti ternyata pelaksanaannya itu harus RPL sama dengan reguler kan sayang banget. Makanya yang Bapak Ibu ini silakan ya segera mendaftar yang RPL. Dan yang reguler juga begitu. Mumpung masih 24, nah ya kan tidak SKS yang besar-besar begitu ya. Nanti kalau nambah lagi ini kan bisa beda lagi ceritanya begitu ya. Baik Mas Haji, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa alasannya harus insinyur? Ya, karena di undang-undang Bapak Ibu, konsekuensinya ya ini ya, bagi bukan insinyur yang menjalankan praktek keinsinyur dan bertindak sebagai insinyur, itu apa namanya, hukuman kurungannya itu paling lama 2 tahun. Ya, dendanya paling banyak 200 juta. Ya, bagi bukan insinyur yang bertindak sebagai insinyur sehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seorang atau hilangnya harta benda. Ini tadi pagi ada kabar dari Kendal ya, ada kecelakaan praktek keinsinyuran. Nah, ini kalau bukan insinyur, ini yang melaksanakan ya, ini ada kecelakaan ini. Apa namanya? Denda kurungannya ini paling lama 10 tahun. Ya, denda biayanya ini ya paling banyak 1 miliar. Nah, bagi insinyur atau insinyur asing yang dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi standar keinsinyur sehingga mengakibatkan kecelakaan, hilangnya nyawa seorang dan atau hilangnya harta benda, ini denda kurungannya itu paling lama 5 tahun. Dan untuk denda biayanya ini ya, nah ini paling banyak 1 miliar. Begitu ya. Jadi ini yang perlu jadi perhatian ya, pasal 50 undang-undang ini. Lanjut Mas Aziz.
Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti salah satu ya manfaat Bapak Ibu nanti ikut PSPP itu Bapak Ibu nanti yang RPL itu akan diberi apa? eh, Pemahaman bagaimana mengisi atau mengisi vibe itu ya. Ya, mengisi vibe. Terus kemudian Bapak Ibu semua itu ada di Insinyur Profesional Pratama, Madya atau Utama itu nanti di kegiatan mentoring itu Bapak Ibu akan diberi pemahaman begitu ya. Sehingga Bapak Ibu apa namanya bisa memastikan bahwa SIP saya itu di level mana ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah angkanya di atas 6.000 ya berarti Bapak Ibu berhak menyandang IPU ya. Kalau di atas 3.000 ini menyandang IPM. Kalau di atas 600 biasanya ini kan yang baru-baru lulus begitu ya. Ini kan ini IPB begitu ya. Lanjut Mas Ajis. Nah, ini di kementerian sendiri, Kementerian Pendidikan Tinggi ya, itu dosen sudah diwajibkan. Ya, sudah diwajibkan untuk pengambilan STRI karena memang kalau dosen teknik ya karena ya berkecimpung dengan kegiatan Tridharma ya praktek keinsinyuran itu ya pasti STRI-nya wajib untuk peroleh begitu ya syaratnya. Dan nanti dosen-dosen di PPI juga begitu syaratnya minimal IPM. Ya kalau enggak IPM enggak boleh ngajar. Ya begitu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu ini konsentrasi pembimbingan teknik yang ada di ITS. Jadi Bapak Ibu eh, misalkan ada di daftar ini monggo silakan ya. Jadi kita belum belum menyediakan misalkan teknik pertanian, kehutanan belum ya. Jadi kan ada juga itu kan insinyur di insinyur pertanian, insinyur kehutanan begitu ya. Jadi untuk teknik-teknik selain itu ya, selain hayati itu ini ITS insya Allah ada ini ya. Jadi ini kira-kira apa namanya pembimbingan tentang keteknikan yang ada di ITS. Lanjut, Mas Ajis. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ITS sudah menyelenggarakan apa namanya reguler, ya. Jadi reguler itu syaratnya itu baru lulus S1 tanpa pengalaman itu boleh. Dan dengan Permendikbud 39 ini Bapak Ibu, untuk S1-nya yang dari MIPA atau S1-nya dari pendidikan teknik, maka ya Bapak Ibu itu wajib mengikuti di program reguler. Ya. Jadi kayak tahun yang lalu ya itu ada dari apa direktur daripada Inalum ya semuanya itu rata-rata dari Fakultas MIPA begitu ya. Jadi akhirnya karena ditugaskan dari institusinya, akhirnya ya mengikuti program PPI ini dengan reguler ya karena dari kimia, dari fisika begitu ya. Jadi mereka ya akhirnya juga harus mengikuti PPI ini di sistem reguler begitu ya. Monggo lanjut Mas Ajis. Nah, apa itu program RPL ya? RPL merupakan proses pengakuan atas pengalaman seseorang berupa pengalaman keinsinyuran, pendidikan informal, aktivitas keinsinyuran ke dalam sektor pendidikan formal berdasarkan capaian pelajaran PDPI dengan pelaksanaan 1 semester dengan bobot 24 SKS dengan persyaratan. Nah, ini persyaratannya RPL. Lulusan program sarjana bidang teknik, ya. Lulusan program sarjana terapan. Jadi diploma 4 ya bidang teknik. Nah, kedua lulusan dengan pengalaman kerja keinsinyuran minimal ya minimal 2 tahun. Ya, minimal 2 tahun. Jadi kalau belum 2 tahun ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan oh saya terburu-buru harus ikut PPI ya, Bapak Ibu ikut di reguler. Ya. Ya, jadi ada dari apa yang mendaftar itu mau 2 tahun kurang sedikit. Nah, ini saya sarankan apa? Ditunggu aja dulu. Ditunggu aja dulu nanti pas 2 tahun ikut reguler. Tetapi karena semester depan ini adalah semester transisi ya 24 SKS.
Jadi Bapak Ibu betul-betul pertimbangan betul. Ya, pertimbangan betul karena kurikulumnya ini adalah kurikulum dengan masih 24 SKS. Jadi kalau di semester Gasal 2025 itu Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum dengan minimal 36 SKS. Begitu ya. Tapi insya Allah ITS masih memperjuangkan yang RPL itu tetap 1 semester walaupun 36 SKS. Ya, kalau yang reguler kan aman. Ya, monggo lanjut Mas Ajis. Jadi untuk yang reguler, program reguler PSBB ITS ini ditempuh dalam 2 semester dengan bobot 24 SKS. Adapun persyaratan lulusan sarjana bidang teknik atau lulusan sarjana terapan bidang teknik tanpa pengalaman keinsinyuran. Ya, terus kemudian lulusan sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan dengan pengalaman kerja dalam praktek keinsinyuran paling sedikit 3 tahun. Dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perusahaan atau lembaga pemberi kerja dan atau surat pernyataan. Ya, begitu ya. Jadi yang reguler itu misalkan ada yang tanya itu, Pak, ini saya pengalamannya 21 tahun. Terus saya tanya, ijazahnya apa? Ijazahnya kimia, MIPA. Ya, walaupun 21 tahun karena undang-undang menyampaikan seperti itu ya Bapak Ibu mesti ikut yang reguler. Ya. Jadi ikut yang reguler. Misalkan ini ya, Bapak Ibu mengikuti yang reguler di genap, ya berarti Bapak Ibu itu apa namanya SKS-nya menggunakan yang 24 SKS begitu ya. Kalau 24 SKS kan pas SKS-nya kecil kan, ya jadi apa namanya masih menggunakan kurikulum lama begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memilih regulernya ini semester gasal ya berarti Bapak Ibu menerima kurikulum yang 36 begitu ya. Lanjut Mas Ajis. Nah, secara garis besar materi PSPP itu pengetahuan dasar. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir apakah nanti misalkan yang teknik sipil diajari mektek, diajari enggak. Bapak Ibu itu nanti materi dasarnya itu ini. Bapak Ibu akan apa namanya diajak diskusi tentang ini kan yang membuat Bapak Ibu sebagai tenaga ahli itu kan harus memahami nilai-nilai etika profesi. Ini yang paling mahal kan, etika. Ya, etika ini kan hati nurani ya. Jadi tidak bisa jadi ini nilai-nilai apa akal budi, budi pekerti, ya, etika. Terus kemudian profesionalisme, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan kesejahteraan. Jadi insinyur itu tidak ya memang kita sudah apa ya sudah tertib, sudah runut, sudah lengkap ya dalam proses perencanaan, perhitungan ya eh, manajemennya, tetapi nilai-nilai etika, profesionalisme dan K3 ini sebagai tambahannya, ya ini yang menjadi apa namanya menjadi value utama insinyur itu ini, ya pengetahuan dasarnya ini. Nah kemudian untuk pengetahuan prakteknya ini Bapak Ibu memang ya ini praktek dan studi kasus ini Bapak Ibu kecakapan perilaku, soft skill yang antara lain mencakup komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, dan manajemen. Jadi prinsipnya insinyur itu tidak bisa one man show, prinsipnya itu. Kalau di praktek dan jadi insinyur itu mesti nanti harus pinter komunikasinya. Komunikasi yang pinter itu kan untuk membangun kerjasama. Sehingga kalau kita mampu bekerja sama, itu akan meletakkan pondasi-pondasi kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu kan dengan Bapak Ibu bisa bekerja sama, maka Bapak Ibu mana yang pelayanan kerjasamanya yang terbaik, nah itulah nanti memunculkan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini nanti yang membangun manajemen, begitu ya. Lanjut, Mas Ajis. Jadi ini mata kuliahnya Bapak Ibu, yang kurikulum lama 24 SKS ya, kode etik 2 SKS, profesionalisme 2 SKS, keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja dan lingkungan 2 SKS, praktek keinsinyuran 12 SKS, studi kasus 4 SKS, pemateri pada seminar, workshop, dan diskusi 2 SKS.
Jadi praktek perinsinyuran ini isinya filosofi keinsinyuran di industri, arah perkembangan industri dan status, sistem industri engineering, permasalahan keinsinyuran, tugas mengatasi masalah, penulisan laporan praktek keinsinyuran. Lanjut, Mas Ajis. Nah, ini untuk kurikulum yang RPL. Karena satu semester, maka ini diberikan apa ya, sistemnya itu bukan kuliah ya, tapi mentoring. Mentoring itu Bapak Ibu akan ketemu dengan dosen dari tiap-tiap mata kuliah ini dan akan dibimbing, dimentori untuk menyusun ya laporan menyusun kegiatan praktek insinyur yang sudah dilaksanakan minimal 2 tahun nanti itu disusun sesuai dengan capaian pembelajaran tiap-tiap mata kuliah ini ya itu dilaksanakan di minggu ke-1, 5, dan 10. Jadi karena ITS itu melaksanakan pendidikan jarak jauh, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, walaupun dari Manila Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan mentoring ini ya. Jadi ini yang RPL 1 semester. Lanjut Mas Ajis. Jadi ini yang reguler ya. Jadi yang semester 1 itu adalah nomor 1, 2, 3, etika, profesionalisme, K3 ya, dan yang semester 2 ya itu praktek keinsinyuran studi kasus seminar. Nah, jadi kuliah yang semester 1 ini dilaksanakan 16 minggu di ITS. Jadi karena ITS itu mempersiapkan praktek keinsinyuran ini dengan baik, jadi makanya Bapak Ibu tidak perlu khawatir di ITS itu kita sudah bekerja sama dengan PII. Jadi untuk praktek keinsinyuran dan pembimbing lapangan praktek keinsinyuran kita sudah sudah hampir setahun ini ya, 2 semester ini kita bekerja sama 2 tahun ya, sudah kerjasama dengan PII Jawa Timur ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu cemas, misalkan saya belum punya praktek ini, nah insya Allah kami akan membantu, ya, membantu untuk praktek keinsinyuran dan pembimbing lapangannya. Pak, saya ini yang reguler sudah bekerja, ya tidak apa-apa, bekerja di situ saja untuk melaksanakan praktek insinyurannya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu keluar dari tempat kerjanya. Jadi jadi prinsipnya nanti Bapak Ibu izin kepada pimpinan untuk nanti semester 2 itu melaksanakan praktek insinyuran di tempat Bapak Ibu. Begitu ya. Lanjut Mas Acis. Nah, ini kegiatan publik PPITS dan penghargaannya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, jadi PSPITS itu ada di dalam Forkom sehingga kita bisa jadi pengurus di situ ya. Sehingga kita selalu update ya, selalu update untuk tentang kurikulum, informasi-informasi tentang uh, profesi keinsinyuran begitu ya, dan paling penting memang di Forkom ini kita bisa berinteraksi langsung dengan PII begitu ya. Lanjut. Nah, ini piagam penghargaan. Jadi PPITS itu selalu intensif bekerja sama dengan PII Jawa Timur. Jadi ada pameran, ada webinar, ya, ada kegiatan seminar, kongres, begitu ya. Nah, ini dengan PI Jatim. Lanjut. Dan ini webinar ya, diminta ini ya, PPITS diminta untuk sebagai moderator. Ya, lanjut. Nah, ini capaian prestasi PPITS mendapat perguruan tinggi dengan lulusan PSPPI terbanyak ya di Jawa Timur. Ya, ini jadi PPI ITS ini karena sudah ada Forkom ada sekretariat Forkom dan sekretariat PI Jatim ya. Monggo lanjut. Nah, ini Kongres luar biasa Forkom PSPPI ya 2023 untuk menetapkan ADART ya, lanjut. Ini roadshow ya, ada ASEAN Eng. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga mengikuti ya apa apa namanya itu eh, misalkan ada nanti ASEAN Engineering, terus nanti ada APEC, ya ada IPP, IPM, IPU ya dari PII. Nanti kita akan terus update dengan PII. Lanjut.
Terus ini rekognisi, jadi dosen PPI ITS mendapat award dari BKTI begitu ya, dari PII. Lanjut. Ini ada dosen PPI mengikuti Kaveo ya di Malaysia begitu ya. Kita mengirim Pak Husin begini dosen kita. Lanjut. Dan ini yang terakhir 26 Desember ya. Kita melaksanakan seminar dan kongres Persatuan Insinyur Indonesia ya untuk pemilihan ketua PII pusat, wakil ketua umum ya PII pusat. Ya ini tanggal 2 sampai 6 Desember kemarin. Lanjut, Mas. Nah, ini tata cara Bapak Ibu. Nanti tata cara bisa Bapak Ibu bisa ikuti nanti ya. Jadi dari admin. Lanjut, Mas. Terus kemudian ini apa namanya periodenya. Jadi Bapak Ibu ini masuk di semester genap. Jadi pendaftaran ini pendaftaran ya wawancara itu nanti kan ini pengumuman lolos wawancara kan Desember ini. Nah, ini kan sudah Desember. Jadi makanya Bapak Ibu silakan ya ini untuk segera mendaftar ya. Jadi nanti kuliahnya itu kapan? Kuliahnya itu Januari Februari. Ya, Januari Februari Bapak itu nanti akan dilantik Oktober. Ya. Jadi yang gasal sekarang ini nanti dilantiknya April, begitu ya. Lanjut. Nah, ini biaya perkuliahannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ini sekarang mengambil S2 atau S3 di ITS di semester 2 ya, bukan semester 1, silakan manfaatkan ini ada harga bundling ya 10 juta. Ya, jadi kalau harga normalnya ini kan 12,5 ya Bapak Ibu nanti itu UKT-nya itu sudah include kartu anggota PPI 1 tahun dan sudah termasuk wisuda. Ya, jadi Bapak Ibu apa namanya sudah include KTA dan SPP. Ya Pak, wisuda. Ya, oke lanjut. Nah, ini apa namanya Bapak Ibu alumni dan mahasiswa RPL ya. Ini jadi ini angkatan apa namanya gasal ini ada 230 melonjak begitu ya. Regulernya juga melonjak juga ya. Karena apa ya mungkin ini sudah mulai tersosialisasi dengan baik STRI ya karena Bapak Ibu yang melakukan praktek keinsinyuran saya sarankan sesegera mungkin ya segera mungkin untuk mengikuti PPI sambil nanti kuliah misalkan Bapak Ibu mau paralel untuk mengurus SIP insinyur profesional dan STRI itu nanti kita bisa bantu ya untuk kita koneksikan dengan PII begitu ya. Lanjut Mas Ajis. Nah, ini Bapak Ibu yang apa namanya mungkin secara institusi bersama-sama begitu ya. Ini yang rajin ini adalah dari apa namanya KPI. Ya, KPI ini rutin ya melaksanakan insinyur begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin secara institusi itu bisa nanti menghubungi admin kami ya itu misalkan berombongan, misalkan ber-50, ber-100, ber-200 begitu ya. Itu silakan memang paling apa paling tidak apa namanya paling memudahkan Bapak Ibu secara MOU nanti ya secara bersama-sama. Nah ini apa namanya dari mahasiswa yang sudah melaksanakan secara bersama-sama ini ya. Jadi kerjasama ini dari PJB, dari HK, dari KPI, dari Inalum, ya, dari Petro. Lanjut Mas Ajes. Nah ini prosedurnya nanti Bapak Ibu. Ya ijazah, transkrip, surat keterangan sehat, mengisi portofolio, begitu ya. Lanjut Mas Ajes. Nah ini nanti informasi lengkap Bapak Ibu bisa apa namanya scan ini ya atau nanti adminnya akan membantu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang pada malam hari ini bisa mengikuti open house begitu ya mengenai profesi insinyur.
Monggo Mbak Mizati, mungkin kalau bisa dilanjutkan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Prof. Rido untuk pemaparannya mengenai program profesi insinyur. Tadi Bapak Ibu pemaparan dari Prof. Rido itu lengkap dan juga memberikan gambaran gitu ya mengenai program profesi insinyur SIMT ITS. Nah, namun ini Prof juga sudah banyak pertanyaan yang masuk. Sebelumnya saya akan mempersilahkan kepada Pak Ahmad Fauzi yang sudah terlebih dahulu raise hand untuk bertanya. Silakan Pak Ahmad Fauzi. Ya, Belum muncul Pak terima wajahnya. kasih. Nah, muncul. Ya, Oke. terima Silakan kasih. Pak. Ya, Assalamualaikum Prof. Ridho. Oke, Waalaikumsalam. Ya, Prof. Kebetulan saya S2 juga di MMT, Ya, masih semester jalan berapa? Semester berapa, Pak? 3. Oh, bisa dapat bundling itu nanti, iya ya. Ya, itu itu termasuk pertanyaannya, Prof. Iya, Yang kemudian saya ini kan sebenarnya secara usia udah ini Prof, tapi sekolahnya baru lulus sekitar 2 tahun yang lalu lah. iya, iya, iya. Itu masih memungkinkan kan Prof untuk ikut RPL Ijazah S1-nya tahun berapa? 2022 Agustus Prof. Agustus 2022. Iya, Berarti kan Bapak kan nanti kan daftarnya ini kan Agustus 2022. Masuk, Pak. Bisa, Pak. RPL, Pak. Bisa, oke. Pak. Iya. Ya Bapak di Prof, mana? Tugasnya di mana sekarang? Kerjanya di mana? di Aceh Prof. PNS ya? Bukan swasta. Oh, kontraktor. Oke. Oh iya, berarti kan Bapak sebagai owner kontraktor itu ya? Ya owner. Ya, bisa, Pak. Jadi kegiatan Siap. Bapak, padahal kan Bapak kontraktornya kan udah lama mungkin ya, sudah berapa tahun. Iya Prof, udah 17 tahunan. Oh iya, iya. Kontraknya 17 tahun ya. Berarti Bapak boleh, Pak, ikut RPL, Pak. Boleh. Agustus Siap. 2022, berarti kan sekarang ini kan Desember 2024, kan 2 tahun lebih, Pak, itu, Pak. Oke. Ya, boleh, Iya boleh. Prof. Boleh, nggih. Karena kemarin sebenarnya mau daftar di semester 2 tapi masih kurang yakin karena kan masih Agustus juga itu Prof. Oh ya, ya, Masih. mirip-mirip pas ya. Ya, Iya. ya, ya. Kalau ini sudah boleh, Pak. Monggo silakan dimanfaatkan, Pak. Nggih. Ya, Monggo. makasih Prof. Pak Fauzi, nggih, monggo, monggo. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Fauzi. Dan selanjutnya ini tadi saya lihat ada yang raise hand lagi, Ibu Lufdiatul Amanah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak kesempatannya. Selamat malam, Prof. Malam. Izin bertanya, Prof. Kebetulan saya salah satu mahasiswa S2 Teknik Elektro, Ya, yang mana saya sudah memiliki pengalaman bekerja selama 3 tahun lebih di ya. bidang industri. Namun sebenarnya pekerjaan saya itu tidak berhubungan banget dengan teknik elektro, Prof. Di mana? Lebih ke eh, kontrol dari maintenance-nya gitu, Prof. Maintenance apa? Pabrik atau apa itu? Maintenance dari mesin-mesin di industri. Nah, kalau persyaratan dari eh, PPI ini kan salah satunya kan menyertakan sebuah portofolio, Prof. Iya, Ketika saya mau mendaftar untuk yang RPL, yang iya. mana hanya 1 semester, ternyata saya tidak lolos untuk yang RPL. Apakah saya langsung bisa bergeser ke reguler kalau gitu? Sebentar, ijazahnya tahun berapa? Ijazahnya 2021. 2021. Terus pengalaman kerjanya mulai tahun berapa? 2021 sebelum lulus sudah kerja. Sudah kerja. Ya, Mm-mm. terus ini S2 semester berapa sekarang? Semester 2 saya, Prof. Mau 3. Ya, berarti sambil S2 sambil bekerja. Benar. Oh ya, bisa lah. Bisa RPL ini. Hmm, Ya, bisa. jadi walaupun Jadi kan kan Bu Lutfiatul ini kan sambil bekerja kan membangun sistemnya, kontrolnya apa itu? Pabrik atau apa itu? iya, salah PLN, satunya pabrik swasta. pabrik swasta. Yo bisa itu kan keinsinyuran itu. Hmm, Iya, bisa itu. Ya, bisa itu RPL, Bu. Jadi sambil S2 semester 2 berarti Ibu bisa bundling di harga itu. Jadi nanti Ibu memberitahu ke admin, minta pernyataan bahwa saya ini mahasiswa ITS, teknik elektro, begitu ya.
Nah, itu bisa masuk RPL, bisa itu Bu. Oke. Baik, terus selanjutnya Prof untuk ada praktik keinsinyuran. Nah, itu salah satunya karena teman saya juga ngambil insinyur juga di ITS, infonya bahwasanya pembimbingnya itu harus memiliki ibaratnya kayak sertifikasi atau gelar IPM-nya gitu. Nah, kebetulan di perusahaan saya itu tidak ada, Prof. Oh, Kalau enggak perlu. Kalau yang RPL enggak perlu. oh tidak Kalau perlu. yang reguler itu memang nanti pembimbing lapangannya harus IPM. Kalau yang Hmm, RPL, ya, yang RPL ini nanti kita hanya mentoring itu. Jadi nanti apa namanya Bu Lutfia itu nanti dengan dosen jadi yang reguler ya dengan RPL itu beda. Jadi nanti praktek insinyurannya yang RPL tinggal menyusun vibe itu nanti tugasnya itu. oh seperti kayak tugas akhir gitu ya, Prof. Nah, tugas akhirnya itu nanti di mata kuliah studi kasus. Nah, Hmm, kalau yang reguler itu bahan untuk ujiannya di studi kasus itu dia harus praktek memang yang mm-mm, reguler. Nah, kalau mm, Hulu Tria ini kan tidak perlu karena sudah punya pengalaman 3 tahun, tinggal merangkum saja kegiatan memprogram itu tinggal direpotkan nanti di 6 dosen itu kan ada dosen etika, dosen profesionalisme. Nah, jadi satu top objek itu tinggal nanti menyesuaikan tiap-tiap mata kuliahnya itu, ya kan? Nah, ikuti aja nanti ngikuti dosen-dosennya itu gampang kok. Ya, pokoknya tugasnya dikumpulin. Nah, itu ya pasti lulus, ya kan? oh, baik, Prof. Ya, Baik, sudah punya bayangan, tidak sudah tidak jelimet gitu ya. Jadi supaya uh, benar. tidak bayangin, waduh berat ini. Enggak, enteng kok. Apalagi Oh, sudah khawatir kan disuruh memilih pembimbingnya harus IPM juga. oh enggak, sudah kita Ya, siapkan nanti itu. siap, siap. Ya, yang Baik, RPL itu enak memang, makanya yang RPL itu enak. Ya, baik. J, terima kasih, ya Prof. pokoknya ikuti saja nanti kegiatannya, insya Allah, ya kan? Itu J, pokoknya hadir saja itu lulus nanti, insya Allah. Ya, siap. Terima Nggih, kasih. terima kasih, nggih. J, Segera Terima daftar, kasih, Bu, ya. Bu Lutfia. siap, Hmm. Pak. Segera daftar dia, Bu. Iya. Ya, ini selanjutnya ada Pak M. Agus Hadi Pranoto. Silakan Pak Oke, Agus. Pak Agus, monggo. Oke, selamat malam, Prof. Selamat malam. Mau bertanya ini, Prof. Tadi kan di paparan itu ada biaya 12,5 kalau nggak salah. Iya. Apakah itu termasuk sama udah dapat sertifikasi yang dari PII itu, Prof? Oh, di luar itu. Yang nanti dapat Bapak itu KTA, Pak. Jadi Bapak kalau misalkan belum mendaftar, belum punya akun di Simponi PII, itu nanti haknya Bapak itu akan didaftarkan. Kalau yang sudah daftar itu akan apa namanya? Kartunya akan diperpanjang sama PPI, sama ITS. Oh, Jadi gitu. haknya Bapak itu kalau belum punya KTA, kita akan membantu mengurus. Nah, kalau sudah punya, Bapak Ibu itu akan dibantu diperpanjang. Nah, gitu. Baik, Prof. Haknya Bapak Ibu itu. Iya, Ya, terima kasih, Prof. siap. Nah, kalau untuk SIP dan STRI, nah itu sudah tidak di institusi ITS, tetapi nanti PPI ITS, kalau Bapak Ibu itu mau minta tolong kami, nah kami nanti akan membantu mengkomunikasikan ya, bukan kami yang ngurus. Nah, yang mengkomunikasikan supaya Bapak Ibu itu bisa terkoneksi dengan PII. Nah, ITS sendiri pun sekarang ini sedang membangun sistem ya supaya para alumni ini para peserta PSPP ini sambil kuliah sudah bisa ngurus apa SIP dan STRI-nya. Nah, sedang kami bangun Pak itu Pak. Sehingga nanti itu menjadi keunggulannya Bapak Ibu bisa kuliah di ITS itu nanti wisuda pelantikan itu sudah dapat semua. Gitu loh ya. Tapi ini masih sedang kami bangun Pak. Sedang kami bangun karena memang apa budayanya ITS dengan budayanya PII ini masih kita pelajari Pak untuk supaya bisa memberi pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu ya dalam melaksanakan undang-undang keinsinyuran itu. Gitu ya Baik, Pak. Prof. Sama satu lagi, Prof. Izin, Prof. Oke.
Ini tadi kan kalau nggak salah akreditasinya ITS sampai saat ini itu masih di B, Pak. B, betul. Akreditasi B. Ada nggak, Pak, rencana ketika tahun 2025 itu udah menjadi unggul atau akreditasi A? Oh ya, memang kemarin kita itu tidak bisa unggul karena belum ada regulernya, Pak. Nah, ini kan sudah ada Oh, lulusan regulernya. Jadi kalau regulernya ini sudah sangat baik datanya, kita akan re, Pak. Nah, supaya memang akreditasinya PSPP ITS ini ya bisa unggul seperti UGM, Pak. Ya, oh, UGM, jadi UB gitu. Iya. jadi ini ya, apa namanya, ada harapan untuk kami para teman-teman juga Oh, bisa. ketika Ya. wisuda itu udah unggul gitu, Prof ya? Iya, Bapak kalau daftar yang ini, daftar Januari, Iya. ya, berarti kan Bapak nanti wisudanya itu kan bulan Oktober. Nah, mudah-mudahan kan apa namanya bulan Oktober kita sudah bisa ya kan? Oh, gitu. Ya mudah-mudahan ya kan ini ya kalau kaprodinya saya lagi gitu loh Pak ya. Tapi memang mudah-mudahan ini ya kan. Siap-siap. Terima kasih, Karena ini Prof. tahun Doakan. 2024 ini pergantian kaprodi Pak, gitu ya. Oh, gitu. Ya. Jadi ini Siap. ini mungkin ya pertemuan terakhir Pak dengan saya. Tapi memang apa namanya stepnya PSPP ITS itu nanti akan berikan pelayanan yang tambah lebih baik Pak, Insya Allah. Gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih, Oke, Prof. siap, siap, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Hadi. Dan selanjutnya saya ingin mempersilakan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang bertanya secara langsung ya, Prof ya, karena Oke, pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dengan lebih dalam juga sudah masuk ke saya ini untuk beberapa pertanyaan yang via teks, Bapak Ibu. Jangan khawatir, pasti akan kami jawab. Jadi sementara untuk pertanyaan-pertanyaan yang yes no question itu bisa dijawab oleh tim kami dan yang butuh penjelasan lebih lanjut akan dijawab oleh Prof Ridho langsung. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Pak Nur Syamsi. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Mizati. Baik, Prof. Izin saya saat ini domisili di Batam, Prof. oh, Batam ya. Ya. Siap. Alumni Kemudian ITS, alumni ITS ya. kebetulan bukan, Prof. Oh, alumni mana? Di Jogja, Prof. Universitas Teknologi Yogyakarta. Oh, siap, siap, siap. Saat ini juga sedang menempuh pendidikan S2 di Padang, Prof. Oh, di Andalas ya. Bukan di Institut Teknologi Padang, Oh, Prof. siap, 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 siap. Iya, terus? Kemudian ini, Prof. Dulu S1 saya lulus tahun 2017. Ya, Kemudian di tahun 2021 itu Prof, kebetulan saya browsing internet dan saya mendapatkan informasi, saya coba daftar di websitenya PII Prof. Eh, ya, saya ajukan mengisi formulir aplikasi di websitenya PII itu Prof, dan saya secara eh, di Badan Kejuruan Sipil saya udah mendapat status PM, IPP Prof, baru IPP PP. waktu Oke, oke. 2021, kemudian berproses di tahun Ya. 2023 kemarin. Hmm. Ternyata saya cek lagi di website, STRI saya terbit Prof. Ya, bagus. Tapi IR-nya belum. IP profesinya belum Prof. Apakah itu bisa diakui nanti bisa diakui sebagai pendidikan RPL saya nanti Prof, kalau misalnya saya bergabung di ITS Prof. Oh Maksudnya ya, saya bisa betul. mengikuti pengisian lagi Prof. Iya, berarti kan Bapak nanti kan sudah punya pengalaman kan. Berarti Iya kalau Prof. mau mendaftar RPL di ITS itu kan jadi poin kan buat buat Bapak kan gitu. Nanti pada waktu wawancara kan dinilai itu. Oh Kan ya. dinilai ini bisa diterima atau enggak pasti kan ada ditanya-tanya itu. Nah, itu kan poin. Iya Poin Prof. untuk Pak Nur Samsi untuk bisa diterima di PSPP ITS kan begitu ya. Iya. Cuma Ya, secara pengalaman kerja saya kemarin tuh Prof, saya S1 sipil cuma kebanyakan bekerja di di bagian lingkungan Prof, terutama di konsultasi AMDAL. apa? Cuma banyak diperbantukan sebagai tenaga ahli teknik sipilnya Prof, terutama Siap, untuk siap. melakukan evaluasi-evaluasi Ya, mengenai banjir atau apa gitu siap, Prof. siap. Ya, bagus. Ya.
Itu bisa dijadikan sebagai pengalaman kerja juga, Bisa. Kan Bapak lulusnya kan 2017 17. ya. Nah, Ya. 17 kalau sampai saat ini kan 7 tahun. Nah, sudah lewat 2 tahun kan. Oh, ya, Prof. Nah, nanti Bapak pengalaman praktek insinyuran itu di apa namanya di portofolio yang nanti Bapak mau melamar menjadi mahasiswa PSPP ITS itu kan harus diisi itu. Nah, Bapak tulis saja di situ. Oh, ya, Prof. Sudah melaksanakan kegiatan ini sekian bulan, proyek ini sekian bulan, nanti diakumulasi harus 24 bulan. Kan gitu. Oh, baik, Ya, Prof. gitu ya Pak Nur Samsi. Terima kasih, Prof. Siap. Nah, ditunggu segera daftar. Siap, Prof. Ya. Terima kasih Pak Nur Syamsi. Dan pendaftaran ini terakhir ini dibuka ini sampai dengan 3 Januari, benar ya Mas Aziz? Sampai dengan 3 Januari nanti ya, pendaftaran untuk kuliah di semester genap ya. Ya, semester Kalau nggak genap. salah tanggalnya 3 Januari loh, Prof. Ini kan sudah tanggal 10, berarti Ya, sekitar makanya 3 harus minggu segera. lagi. Harus Iya. segera. Karena nanti kalau sudah masuk tahun baru kan udah pada sibuk semua itu kan. Nah, segera Iya. daftar. Terus juga kan untuk melengkapi persyaratan itu tadi ya, Prof ya. Semoga Ya. ini Bapak Ibu bersegera dan waktunya ini 3 minggu lagi tuh insya Allah masih cukup untuk bisa mengejar persyaratannya. Tadi juga Prof Rido sudah memaparkan persyaratannya ya, termasuk juga perbedaan antara RPL dan juga reguler. Jadi Bapak Ibu juga bisa memilih nih, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, sudah cukupkah 24 bulan itu untuk memenuhi RPL itu tadi. Karena Ya. pengalaman itu akan berimplikasi kepada pilihan Bapak Ibu menempuh studi antara 1 semester ataupun 2 semester. Perbedaannya adalah RPL 1 semester dan juga reguler yang 2 semester. Baik, ini saya persilahkan kepada, oh masih banyak ternyata Prof yang nanya secara Ya, enggak langsung. apa-apa, enggak apa-apa. Oke, Dilayani. kita akan bantu jawab ya Bapak Ibu. Baik, Pak Hafid saya persilakan. Oke, selamat malam Prof. Rido. Siap, siap. Perkenalkan Prof, saya David. Sebenarnya saya bukan alumni ITS sih Prof, cuman banyak gabung sama anak-anak ITS, Prof. Oh, Jadi siap. banyak dapat info-info tentang ITS. Iya. Salah satunya program ini, Prof. Saya mau nanya Prof, saya lulusan tahun 2021, kebetulan jurusan saya teknik kimia, Prof. Siap. Nah, dalam 3 tahun saya bekerja itu, saya itu posisinya itu bermacam-macam, Prof. Yang pertama sebagai supervisor, kemudian di perusahaan kedua sebagai operation and Iya. maintenance, dan yang terakhir ini yang di perusahaan petrokimia sebagai project engineer, Prof. Iya. Jikalau saya membuat portofolio, apakah yang dimasukkan hanya ketika posisi saya sebagai engineer atau gimana, Prof? Enaknya, Prof? Itu kan kegiatannya kan memang kegiatan keteknik kimiaan semua kan, Mas Hafid. Hafid. Betul, betul, Nah, Pak. ya, Tapi yang pertama itu dulu supervisor di industri farmasi, Pak. industri farmasi itu kan maksudnya kan Bapak kan mengkontrol misalkan farmasi itu kan tentang proses apa campuran obat farmasi. Itu kan Pak Betul, Hafid kan yang membantu untuk bagaimana komposisinya, proporsinya. betul, Pak. Nah, iya kan? Ya tetap sama Formulasi, itu. Pak. Iya, itu tetap itu. Harus ditulis itu. Nah, yang saya lama itu 2 tahun sebagai project engineer, Prof. Kebetulan di Ya, bagian proses. Nah, saya itu bertindak di sisi owner, Prof. ya, Dulu pengalaman saya itu saya ikut basic engineering ya, sampai front end engineering design, Prof. Dan ya, kebetulan baru selesai tentang detail engineering. Saya itu betul. sebagai owner, Prof. Tugasnya kan cuma prepare data dan Nah, review dokumen dari kontraktor. Nah, itu ya. apakah bisa masuk ya, Prof? Ya bisa. Kan maksudnya ini kan membantu owner dalam membuat pabrik gitu. Betul, project expansion plan, Prof. Iya, kalau tidak ada orang teknik kimianya apa ya tahu itu nanti pipanya ini masuk ke sini, nanti dibelokkan ke sini. Kan Mas Hafid yang tahu itu. Iya, kebetulan. Nah, walaupun hanya scope saya itu cuma prepare data, review dari dokumen Ya. itu apa gimana ya, Prof? Saya ragu sih, Prof. Oh, enggak, itu tetap itu pakai insinyur itu. Enggak pakai insinyur ya salah semua nanti. Memang karena gini loh, karena kita itu merasa sudah belajar insinyur, dianggap yang remeh-remeh walaupun itu buat laporan, Hmm, buat ini ya kan, itu dianggap oh ini iya, bukan insinyur. Enggak bisa. Karena kita yang tahu itu ilmu keteknik kimiaan itu ya Pak Hafid tahu dan Pak Hafid itu membantu owner itu untuk supaya
desainnya ini tidak salah, Nah, tidak nah over budget, harus tepat waktu. Nah, itu kan masuk di manajemen, Pak, maksudnya, Pak. iya Pak, itu Pak, karena saya lebih banyak ke arah manajemen tuh, saya ilmu untuk desain sebagai lulusan teknik kimia itu desainnya kurang Pak. Mentok-mentok cuma desain pompa sama heat exchanger aja Pak. Enggak apa-apa, itu bisa kok, dimasukkan bisa. Bisa ya Pak ya. Ya, Itu bisa, aman, RPL aman. bisa Pak. Oh, bisa lah RPL. Kenapa kok enggak bisa? Ya kan? Jangan Oke minder, Pak. ya kan? Iya Pak. Jangan Oke, minder. terima kasih Nah, Prof Rido. lanjut, segera daftar Iya. pokoknya. Oke? Oke Prof Rido. Ya, Terima siap. kasih, Pak Nah, Latif. Terima kasih. Ya. ye. Alhamdulillah ya Prof, tanya jawab ini juga sekaligus menjawab keraguan Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan yang lain itu juga Prof berkaitan loh Prof tadi. Apakah misalnya saya ketika pengalaman saya seperti ini, apakah bisa dihitung sebagai memenuhi syarat untuk RPL seperti itu Prof? Tadi pertanyaan-pertanyaan yang lain juga sama. Ya, Jadi ya, ini semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu. Paling nggak itu ya, ada gambaran pengalaman seperti apa sih yang bisa ya, dijadikan semacam kunci ya untuk bisa masuk ke RPL ya Prof. betul, betul. Ini ada pertanyaan sebenarnya udah dari tadi ditanyakan dari Pak Afdal ini. Pak Afdal apakah masih bergabung agar bisa menjawab ya Pak Afdal? Pertanyaan beliau ini jika case-nya seseorang baru pindah perusahaan di mana pengalaman keinsinyurannya di perusahaan baru kurang dari 1 tahun, tapi pengalaman sebelumnya sudah 5 tahun nih Prof keinsinyurannya. Apakah bisa mengambil RPL? Ya, prinsipnya itu, Mbak Misati, Mm-mm. pokoknya diukur dari ijazah S1-nya lulus. Oke, baik. Ya, terus kemudian dia melaksanakan praktek keinsinyuran, ya, walaupun karena praktek insinyuran itu kan ada di perencanaan, di pelaksanaan, di manajemen, ya kan? Terus kemudian ada di pengawasan, ya kan? Nah, itu butuh ilmu-ilmu keteknikan pada waktu S1 itu. Nah, Bapak Ibu kan sudah punya jam terbang di situ. Nah, disitulah yang harus dicatat. Nanti Bapak Ibu di kegiatan PPI ini, Bapak Ibu akan ditambahkan ya kompetensi tentang etika, profesionalisme, dan K3. Supaya apa? Supaya proses-proses yang Bapak Ibu pahami di perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan manajemen itu jangan sampai melanggar nilai-nilai etika, profesionalisme, dan K3. Itu aja intinya. Gitu. Ya. Oke. Jadi Jadi memang ya silakan Bapak Ibu, tidak usah minder. Pak cuma gini-gini toh, Pak apa ini insinyur? Ya mesti saya tanya, masih di teknik ini kan pekerjanya. Loh ya butuh itu tenaganya itu ya. Apa kompetensinya itu, keilmuannya itu. Ya. Oke ya. Jadi tidak usah minder, tidak usah ragu. Ya kan? oke. Baik, selanjutnya nih Prof, masih dari Pak Afdal. Pertanyaannya adalah untuk lulusan teknik perkapalan, apakah nanti di mentoringnya ini oleh dosen perkapalan dan untuk seminar studi kasus dan praktek keinsinyuran apakah juga berkaitan dengan teknik perkapalan? Spesifik Ya, sedikit. jadi Mbak Nisa yang Pak Afdal ini kan anu ya, ijazahnya kan sudah pasti lebih 2 tahun kan ya. Ya, Ya, jadi karena bidangnya dia di perkapalan, ya nanti apa namanya? Karena ini RPL, jadi RPL itu Bapak Ibu itu cukup mereview kembali, mencatat apa yang dia kerjakan. Nah, itu nanti memang karena RPL ini karena Bapak Ibu itu sudah punya praktek apa namanya? Punya jam terbang di praktek keinsinyuran. Nah, ini tinggal Bapak Ibu itu kalau di RPL itu menuliskan kembali dibimbing dengan 6 orang dosen ini ya supaya Bapak Ibu itu apa namanya itu punya budaya dalam menuliskan secara akademik ya kan punya keterampilan punya skill ya punya apa namanya punya wacana karena kadang insinyur itu ahli dalam melaksanakan di lapangan tetapi untuk menyampaikan apa yang sudah kerja laksanakan itu agak karena enggak dibantu di kegiatan PP ini akhirnya ide-idenya yang bagus itu tidak bisa tercatat, tidak bisa tersosialisasikan, tidak bisa apa namanya terwariskan atau apa namanya terdokumentasi dengan baik sehingga temuan-temuan Bapak Ibu di keinsinyuran itu akhirnya kan tidak
catat dengan baik. Begitu Mbak Misa. Ya, Oke, baik. Masih satu lagi sebenarnya Prof ini. ya, monggo. Sebenarnya mengkonfirmasi juga ini setelah lulus dari PSPPI apakah sudah mendapatkan STRI tadi? Bagaimana Prof? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, jadi Undang-Undang Keinsinyuran itu kan ada 2 institusi ya. Jadi perguruan tinggi itu untuk yang memberikan sertifikat insinyur. Jadi perguruan tinggi itu nanti yang memberi hak Bapak Ibu untuk menulis IR. Ya. Terus setelah Bapak Ibu lulus dari PSPPI ITS, Bapak Ibu itu nanti bisa melanjutkan ya berkomunikasi dengan PII untuk mengurus insinyur profesional IPP, IPM atau IPU dan STRI. Ya. Dan Bapak Ibu sebagai alumni ITS, misalkan kesulitan nanti berhubung dengan menghubungi PII, itu PSPPI ITS itu akan bisa membantu untuk mengkomunikasikannya. Jadi ngurusnya itu ya Bapak Ibu sendiri untuk STRI dan SIP itu. Tapi jangan khawatir kalau Bapak Ibu, karena apa? Alumni-alumni PPITS itu apa namanya? Kami bantu ya, dan apa namanya? Untuk kecepatannya ya nanti berpulang ke Bapak Ibu masing-masing. Karena itu nanti mengurus STRI itu kan berhubungan dengan apa ya? Simponi sistemnya PII sendiri. Nah, kita tidak mudah untuk apa namanya masuk di situ. Tetapi ITS saat ini sedang menjajaki ya sistemasi yang lebih sangat memudahkan Bapak Ibu. Ya, harapannya sambil kuliah Bapak Ibu itu bisa mengurus SIP dan STRI. Nah, tapi kan memang komunikasinya ini kan tidak bisa cepat ya, karena 2 organisasi ini kan punya apa ya bahasa komunikasinya kan. Jadi ini kan sedang kami rintis Bapak Ibu. Nanti kalau mudah-mudahan di apa namanya di waktu pembelajarannya Bapak Ibu itu ternyata komunikasinya sudah apa namanya sudah terbangun dan mudah-mudahan sambil kuliah Bapak Ibu itu bisa mengurus itu. Nah, ini bagus. Harapannya memang pelayanan kami itu kan apa ya IR, STRI dan SIP pada baru pelatihan itu sudah tersampaikan semuanya ke Bapak Ibu. Itu apa idaman cita-cita kami. Ya, tapi karena memang PI ini organisasi di luar ITS, nah ini makanya kita sedang melobi, sedang menjajaki ya. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Begitu Mbak Misati. Baik, terima kasih banyak Prof. Ridho. Tadi juga sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Afdal yang terakhir itu mengenai apakah juga bisa dibantu dari ITS. Tentu saja kami siap memfasilitasi Bapak Ibu ya untuk mendapatkan STRI juga gitu. Jadi insya Allah paket komplit ya Prof kalau masuk PPI ITS ya Prof ya. Ya, Oke, selanjutnya ini saya persilakan kembali kepada yang open mic. Ini masih ada beberapa lagi, ada 4 orang nih Prof. Ada Pak Erik Gumilar, silakan Pak Erik. Terima kasih, Bu Misati. Izin bertanya, Prof. Ye. Saya lulusan teknik K3 dari PPNS, Prof. Ini Ya. hanya intermezzo dulu, Prof. Jadi biasanya alumni-alumni dari PPNS yang teknik K3 ya, bukan teknik perpipaan atau teknik yang lain, itu ngambil PPI-nya itu di luar Jawa, biasanya di UMI ataupun di Kalimantan, Prof. Nah, Ya. ini kan berdasarkan pengalaman kerja juga rata-rata kami yang teknik K3 ini kan manajerial SMK 3, SMKP, hanya sebagai sistem development seperti itu, Prof. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan untuk ikut RPL atau kan tadi kan Prof bilang kan perencanaan, pelaksanaan. Nah, kita itu tidak ada di pelaksanaannya, Prof. Karena kita cuma merencanakan dan memanage saja. Biasanya di sistem manajemen atau di engineering safety di situ juga, Prof. Bapak Prof. di teknik teknik K3 ya. Iya, Prof. Teknik K3 Jadi PPNS. dipastikan ijazahnya itu ada tulisan sarjana teknik, sarjana terapan teknik atau apa Pak di ijazahnya itu Pak? Saya ijazahnya sarjana ETRT, Pak. Prof. Apa itu? Sarjana terapan teknik PPNS. Oh bisa, bisa nanti bisa masuk ke teknik industri itu nanti kan teknik industri itu kan tentang K3 itu kan memang bagiannya ya teknik industri itu. Berarti nggak apa-apa ya Prof ya meskipun pengalaman kerja hanya manajerial sebagai sistem and development,
tapi Oh, bisa bisa. Oh, Bisa siap, itu. Prof. Bisa. Siap, Prof. Ya, bisa itu. Itu di ITS itu kalau yang K3 itu teknik industri, Bapak. Pak Erik. Dan memang ada Iya. dosennya juga yang bidangnya memang K3 Memang ya. ada dosennya. Jadi Mm-mm. kita itu memang punya dosen yang spesialisnya K3. Nah, kebetulan saya lulusan dari anaknya ITS, Prof. Prof Ya, makanya PPNS. itu. Iya. Ya, segera daftar saja, ya kan? Selamat Siap, bergabung siap, Prof. kembali loh Pak, menjadi keluarga besar ITS loh ya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof, atas jawabannya. Terima Silakan, kasih banyak. silakan. Ya, Kalau misalnya tadi Prof Rido ya. sempat mention mengenai STRT, Prof kalau misalnya ada kasus yang berbeda nih Prof, saya tadi baca di kolom chat ini Hmm. sarjana pendidikan, tapi spesifiknya pendidikan teknik bangunan. Nah, Nah, bisa itu, tapi reguler. iya, tapi reguler ya. Ya, bisa. Bisa. Jadi sarjana pendidikan keteknikan, ya, itu bisa masuk di reguler, Bapak Ibu. Ya, jadi reguler. Jadi Pak, nggak bisa RPL tak? Undang-undangnya. Nah, kita kan nggak mungkin ITS melanggar undang-undang, kan gitu ya kan? Jadi Bapak Ibu nanti yang sarjana pendidikan keteknikan ini, Bapak Ibu akan diwawancarai, ya kan? Itu nanti kalau lulus, itu akan disetarakan dulu menjadi sarjana teknik atau sarjana teknik terapan. Ya, Oke, baik, terjawab ya Pak baru Javier. bisa ikut reguler, kan gitu. Iya. Nah, kurang lebih gitu ya Pak Javier tadi yang sudah Prosesnya bertanya. seperti itu menurut undang-undang ya. Iya. Oke. Jadi selanjutnya saya persilakan kepada Pak Irfanur Rusdi untuk bertanya langsung. Maaf Pak, ini saya ini istrinya belum Oh diganti iya, namanya. baik Ibu. Oh siap Ibu, Dengan Ibu monggo. siapa? Ibu Ayu. Ibu Ini Ayu. Ayo. ya, mau tanya kalau semisal kita udah daftar, terus semisal keterima, tapi nggak diambilnya tahun ini, tahun sekarang, tapi diundur setahun lagi atau 6 bulan lagi, itu bisa nggak ya? Oh Ibu sudah daftar. Ya. Oke. Terus Ibu Semisal, tidak ikut wawancara begitu ya? Defer, Iya. Prof. Ya, Defer kuliahnya, berarti Prof. jadi kalau Ibu tidak ikut wawancara, ya berarti Ibu nanti dinyatakan tidak lulus. Nanti di pendaftaran lagi harus daftar lagi, Bu. Atau pilihannya tunda kuliah gitu, Ibu? Bukan, kalau tunda kuliah itu Bukan kan ya? harus sudah masuk sistemnya ITS. Oh iya ya. Ya, Beda. jadi Ibu kan mungkin terlanjur daftar gitu kan ya? iya. Tapi Nah, mau ngambil tahun ini kayak belum pede gitu, Pak. Jadi kalau mau tahun depan gitu, gimana ya? Ditunda kuliah atau ngulang? apa alasannya nunda, Bu? Itu belum sempat gitu, Pak. Kayak semisal sama kuliah sama S2 juga gitu. Ibu S2-nya di mana? Di luar ITS? Saya baru mau daftar di ITS, Pak, yang magister manajemen tahun depan ini. Iya. Oh, sama-sama semester 1 ya? Iya, sama-sama semester 1. Ya, enggak bisa itu. Enggak bisa, Bu. Ibu sudah masukkan uang pendaftarannya ke ITS? Kalau yang magister manajemen udah, Pak, tapi kalau yang insinyur belum sih. Oh, jangan. Jadi jangan daftar dulu. Nanti semester 2 Ibu daftar. Oh, semester 2 ya. Oke. Biar dapat Iya. bundling ya. Untung belum daftar gitu loh Iya, ya. belum ragu-ragu, Kak. Ibu nanti daftarnya semester 2. Karena kalau Iya. sama-sama semester 1, itu pasti PSPPI-nya yang suruh ngalah, Bu. Oh, iya, Pak. Ya, jadi Iya. makanya Ibu nanti kalau udah semester 2 mau masuk daftar semester 2, Ibu daftar SPPI. Tapi ya gitu, Ibu pengalaman berapa tahun? Saya udah lama, Pak, dari 2018 di PT Adikarya, Pak, manajemen trainee. Teknik sipil ya berarti? Iya, teknik sipil UNS. Oh ya, berarti Ibu nanti RPL, Bu. Tapi ya gitu 36 SKS. Iya. Ya, enggak apa-apa. ITS sendiri masih mengusahakan RPL-nya itu tetap 1 semester, masih mengusahakan. Ya. Oh, iya. Baik, Pak. Terima Oke, kasih. monggo. Jadi Ibu jangan daftar PSPP dulu, Bu. Daftar Iya. S2-nya dulu. Iya. Nah, nanti semester 2 baru Ibu daftar. Karena apa? Nggak bisa di sistemnya kementerian itu sama-sama semester 1 mesti ada yang harus dikalahkan. Oh, Itu gitu. ke kampus ya, Prof ya? Ya, pengalaman 2 tahun yang lalu ada yang daftar sama-sama semester 1, akhirnya PSPPI-nya harus dikalahkan. Oke.
Begitu ya Bu Ayu. Iya, Terima kasih. iya baik. Ya. Bu Ayu juga biar ini Bu, nanti dapat harga bundling ya Prof ya, sebagai satu Betul. ITS. Oh Jadi iya. nanti Ya, ada harga Ibu khusus untuk mumpung Iya. S2, mahasiswa. semester 2-nya langsung gabung ke SPPI dapat bundling. Oh iya, baik Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak. Oke. Baik, saya persilahkan selanjutnya kepada Karmilatul Hayat, Bapak atau Ibu. Silakan. Ya, sebelumnya apa suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Bu. Oke. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Karmilatul Hayat. Saya seorang fresh graduate lulusan Januari 2024. Sekarang Ya. saya sedang bekerja di industri pertambangan dengan profesi sebagai IT Administrator, lulusan Teknologi Informasi, Sarjana Komputer. Seperti itu. Yang saya ingin tanyakan adalah terkait dengan job desk saya sebagai IT Administrator nih, Pak. Oh iya, iya, iya. Daftar program profesi Ibu S1-nya apa? Teknik elektro? Sarjana Komputer Oh, sarjana komputer. Di mana, Bu? di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, bukan sarjana teknik ya, Bu ya? Bukan, Pak. Sekarang sarjana komputer sudah beda ini sama sarjana teknik, Pak. Terus transkripnya Ibu itu banyak ke arah engineering atau ke apa, Bu? Matematik atau apa itu? Engineering, Banyak engineering ya? ya Ya. pengembangan aplikasi seperti Oke, itu. oke. Berarti karena Ibu kurang pengalaman praktek insinyuran, berarti Ibu mau ambil reguler gitu ya? Ya, seperti itu, Pak. Ya. Terus pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya, apakah bisa masuk, Pak, dengan gelar sarjana komputer ini, Pak? Kalau Ibu memang nanti transkripnya itu banyak tentang engineering, ya ITS juga punya, Bu, sarjana ini kan, informatika namanya. Oke, baik, Pak. Ya kan? Jadi Ibu nanti yang bimbing, karena Ibu reguler, nanti Ibu harus ada dosen pembimbing lapangan, dosen pembimbing praktek keinsinyuran. Nah, itu nanti akan dibimbing oleh dosen dari bidangnya Ibu dan pembimbing lapangan. Nah, Ibu ini kebetulan kan sudah bekerja di ini ya, di apa namanya, pegawai tetap apa pegawai apa, Bu? Baru ini sih, Pak, baru kontrak pegawai menuju ke arah pegawai tetap kan di industri Ya, pertambangan, Pak. itu bisa enggak praktek keinsinyuran di situ, Bu? Boleh enggak Bisa, diizinkan? bisa sangat Ya, diizinkan, oh difasilitasi boleh. untuk Ya, bersekolah lagi. silakan Ibu daftar reguler. Karena Ibu kalau daftarnya semester depan, Ibu kena 36 SKS. Kalau Ibu daftarnya sekarang, berarti Ibu itu masih terhitung 24 SKS. Jadi nanti masuk di semester gasal, di semester keduanya, Ibu masih 24 SKS, Bu. Sebelumnya juga saya pernah internship di luar program IT, Pak. Saya internship di program instrumentasi Ya. pada elektro di Migas juga sebelumnya. Hmm, Mungkin itu bisa jadi suatu penunjang untuk saya bisa lolos apa bagaimana, Pak? Boleh, Pak, Bu. Nanti wawancara itu Ibu akan ditanya, transkripnya itu cenderung ke matematik atau ke engineering gitu loh. Ya, jadi nanti kalau Ibu tunjukkan aja, jadi transkripnya seperti apa, nanti kan akan diwawancara oleh wawancara. Jadi Ibu itu masuk di sains atau di engineering gitu loh. Ya. Kalau di sains maka Ibu harus disetarakan dulu. Ya, tapi kalau Ibu itu engineering ya Ibu bisa tanpa penyetaraan ya. Jadi bisa masuk diakui di bidang teknik informatikanya ITS kan gitu. Tapi untuk di kampus saya berada di Fakultas Teknik, Pak. Oh ya, bisa itu. Itu nanti makanya kan dari ijazah itu nanti bisa kita lacak kan itu. Oke, Jadi ijazah dari transkrip itu nanti Ibu akan direkam begitu ya. Jadi ini memang engineering atau sains gitu loh, iya kan? Pak. Itu ya Bu, tidak usah ragu, Ibu bisa masuk reguler itu. Sebelumnya saya boleh nanya terkait jam perkuliahannya, Pak. Nah, perkuliahannya Bapak Ibu, itu nanti kuliah kita itu biasanya minggu kedua dan tiga dikompres. Jadi Senin sampai Sabtu ya online Bu. Jadi Ibu misalkan kerja atau apa ya silakan aja wong online kan. Ya. Ibu nanti sambil pakai headset atau apa begitu ya. Tapi mengikuti tugas-tugasnya seperti apa kan diikuti aja. Nah, karena kuliahnya
minggu kedua dan ketiga, maka minggu keempat kan udah selesai itu. 4 sampai 16 kan selesai kosong itu. Nah, 4 sampai 16 itu dipakai untuk persiapan praktek keinsinyuran, Bu. Untuk Ibu izin ke pimpinan, untuk ketemu sama dosen pembimbing. Jadi prinsipnya sebelum masuk ke semester 2, Ibu sudah proposalnya disetujui oleh pembimbing lapangan, terus dosen pembimbing, ya kan, terus dengan dosen penguji. Nah, kalau sudah disetujui, nah, Ibu sudah bisa melaksanakan, dihitung argonya itu melaksanakan praktek keinsinyuran selama 16 minggu. Sehingga nanti kalau sudah pas 16 minggu, sebelum semester 2 berakhir, Ibu sudah bisa ujian, nah Ibu bisa on time itu, 2 semester, ya kan? Gitu, Bu. Jadi apa namanya, kuliah regulernya itu semester 1 itu bukan minggu ke-1 sampai minggu ke-16, enggak. Tapi minggu kedua, ya 23 atau 34 itu dikompres, Bu. Senin sampai Sabtu setengah 8 sampai jam 3 tiap hari, begitu ya. Jadi dosennya juga memberi waktu tiap hari. Jadi nanti Ibu apa namanya di minggu keempat sudah selesai Ibu mencapai praktek keinsinyuran. Mudah kok, Bu, mudah. Berarti Ya kan? selama 14 hari berturut-turut seperti itu, Pak. Betul, betul. Pak, baik, Pak. Oke. Ya. Begitu kurang lebih gambarannya mengenai kuliah regulernya juga ya, Ibu ya. Terima Mm-mm. kasih Bu Karmila. Prof, selanjutnya pertanyaan dari Pak Firman, Pak Petra Firman. Apa perbedaan dari PPI program profesi insinyur dengan program profesi arsitek? Oh, Bagaimana PPAR ya. PPAR? Jadi PPAR ini ITS juga punya, ya. Nah, kalau yang insinyur ini memang kita bermitra dengan Persatuan Insinyur Indonesia, dan di PII sendiri pun itu juga ada Badan Kejuruan Arsitektur, Teknik Arsitektur. Ya, jadi karena memang PSPPI dengan PPAR itu kan punya kurikulum sendiri ya. Jadi memang apa namanya, kalau yang dengan PSPPI itu kita bekerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia. Kalau yang PPAR itu ya dengan Baik. Halo, Ya, sudah kembali, Prof? Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak putus dan ya, Ibu. Pak. Halo. Iya, Prof, putus, maaf. Iya, iya, iya. Oke. Bagaimana, Prof, tadi kerjasama antara PPI Jadi PSPPI ini kan bekerjasamanya dengan Persatuan Insinyur Indonesia, PII. Ya, kalau PPAR itu dengan profesi arsitektur. Nah, di ITS itu juga ada PPAR, ya kan? Jadi apa namanya, pasti punya apa ciri daripada kurikulumnya, ya gitu. Kalau ciri kurikulumnya insinyur itu ya etika, profesionalisme, dan K3 itu ya. Itu ciri-cirinya insinyur. Ya. Oke, lanjut, silakan Mbak Misa. Baik, ini saya masih ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya masih banyak sih, Prof. Cuma ini sebentar. Kita tuntaskan saja ya, Prof, ya, pertanyaan-pertanyaan yang Oh, masuk. monggo, silakan. Prof, sebenarnya pertanyaan yang masuk itu banyak sekali. Pertanyaan itu kalau saya baca-baca itu ya, Prof, ya, kaitannya itu dengan gini. Kalau saya bidangnya teknik mesin, tapi pekerjaan saya itu bukan tidak berlangsung tidak teknik mesin gitu. Tapi konstruksi dan bangunan. Nah, sebenarnya boleh nggak sih, Prof, kalau ngambil RPL kalau dari case-case yang seperti itu? Karena banyak juga case yang lain gitu, Prof. Ya, coba misalkan yang teknik mesin tadi itu dia mungkin kan enggak yakin ya, tapi coba mungkin nanti saya tanya itu, loh, apanya yang enggak apa namanya, enggak berhubungan dengan teknik mesin. Itu pasti dia ada di mechanical engineering-nya mungkin, ya kan? Iya.
ngurusi plumbingnya, ngurusi AC-nya, tata cara listrik AC, gensetnya apa, ya gitu ya. Izin Prof, ini Prof, ini tuh teman saya yang nanya tadi. Iya. Jadi dia itu punya CV konstruksi gitu Prof. Nah, dia lulusan teknik mesin, tapi bergeraknya kan di bidang konstruksi. Nah, dia barusan tanya sama saya, apakah dengan case seperti itu, dia bisa ngambil insinyur ke sipil? Iya berarti ya, Ya. konstruksi. Konstruksinya Atau itu kan, di konstruksi itu kan ada mechanical engineering juga, Pak. enggak, dia lebih konstruksi sipil sih, Prof. Kayak bangunan gedung, terus jalan, gitu-gitu. Ya, siapa tahu mungkin dia itu yang ngurusi alat beratnya. Itu kan perlu Oh, teknik mesin itu. Makanya saya ingin tahu dia berkecimpung di infrastruktur apa namanya, bangunan gedung atau apa itu di bagian apanya gitu loh. oh gitu, Prof. Ya, kan enggak mungkin dia itu enggak ngerti mencampur teknologi beton, dia itu nyampur beton kan enggak mungkin. Pasti kan dia mungkin yang meng-hire ready mix apa namanya, truk ready mix-nya. Iya, Mungkin. kalau itu ada sih, Prof. Nah, makanya itu kalau perlu apa temennya itu bisa diskusi di sini untuk bisa saya gali. Ini by WA, Atau barusan tak telepon, dia tak suruh join ke sini kok belum join juga, Prof. Ya, enggak apa-apa. atau nanti bisa konsul juga ya melalui admin ya Prof ya, nanti bisa Ya, boleh, diteruskan boleh, boleh. pertanyaannya Kak Prof Boleh. Rido. Siap-siap, Tenang Pak, izin. nanti kami berikan channel juga untuk pertanyaan lebih lanjut Bapak Ibu yang butuh konsultasi lebih lanjut melalui admin kami. Jadi nanti kami cantumkan juga nomor adminnya. Baik, Ya. ini saya persilakan kepada Pak. Tadi Pak Dani itu mau bertanya ya, apakah masih ada di Ya, ya Zoom? Mbak, masih Pak Dani Mbak. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Prof. Ini dari tadi Oke. saya menyimak kan yang mau ambil PP ini swasta semua Prof. Saya kan PNS nih Prof. Makanya pertanyaan belum banyak terjawab tadi ya Prof. Oh ya, Jadi izin Prof, saya mau nanya Prof. Jadi kan saya lihat portofolio tadi kan template-nya kan banyak yang tentang harus pengalaman kerjanya, tentang engineering. Tapi kalau PNS ini kan kebanyakan cuma masuk tim untuk rencana kerja setahunan, rencana kerja 5 tahunan, dan itu bisa masuk di portofolio nggak ya, Prof? Jadi Bapak apa S1-nya bidangnya? Sarjana terapan transportasi, Prof. Transportasi, oke. Terus di PNS di mana? Di kota mana, Pak? Di Pasaman Barat, Sumatera Barat, Prof. Paseman, ya. Bapak di Ya. PU-nya berarti kan? Di perhubungan, Prof. Oh, perhubungan, oke. Ya. Bapak berarti kan yang mengatur manajemen transportasi kan di kota itu. Ya, betul, Pak. Nah, ya itu kan keinsinyuran, Pak, itu, Pak. Siap. Soalnya kan di situ ada rentang waktunya, Prof. Berapa lama atau apanya itu yang Nah, bingung, Bapak Prof. berapa lama sudah bekerja di PNS? 7 tahun, Prof. 7 tahun. Nah, kan pasti Bapak punya program-program kan? Betul, Prof. Bagaimana jalan ini diperbesar, bagaimana supaya tidak macet. Ya, Bapak Prof. manajemen sistem transportasinya, lampu Siap. merahnya, terus belokannya di mana. Lah itu kan butuh engineering transportasi, Pak, itu, Pak. Ya, betul, siap, Prof. Ya, itu masuk, Pak. Masuk, Pak, itu, Pak. Soalnya Jangan kan pikir. sebenarnya PP ini udah mau daftar dari 2023, Prof. Cuma karena Nah, ragu dengan RPL nih bisa masuk nggak di RPL. Terus kemudian kan banyak birokrasi untuk tugas belajar atau mengikuti studi kan banyak juga birokrasinya kan, Prof. Makanya ya. nunda. Akhirnya ya mateng lah Ya, di ya. ini besok saya bawa ke BKPSDM atau Ya. kepegawaian. Jadi kan Bapak saran untuk saya, ya, siap, saran saya ini, Pak. Bapak harus sampaikan, Pak, ini undang-undang keinsinyuran ini sudah tersosialisasi sudah 10 tahun yang lalu. Jadi Prof. saya itu niat untuk membantu Pemkot atau pemerintahan, karena kalau kita tidak punya STRI, kegiatan keinsinyuran ada di Pemkot ini itu bisa di-stop, Pak. Iya kan? Siap. Ya, jadi Bapak nyampein. Nah, mudah-mudahan dengan nyampein ini Bapak dibeasiswai, Pak. Gitu loh harapan Insya Allah, saya. Prof. Soalnya Mm-mm. kemarin, Prof, saya kan udah mau masuk di S2 magister Ya.
teknologi ya Prof ya. Cuma karena dia online kan Prof, karena saya di Sumber nih. Cuma kata dia, oh nggak bisa online gitu. Loh, apa alasan online? Karena memang jarak untuk online itu jauh. Pertama karena di Surabaya dia maksimalnya. Kalau online kan kita cuma izin belajar Prof, nggak tugas belajar. Kalau tugas belajar kan meninggalkan pekerjaan. Saya maunya Ya. tetap bekerja dengan kuliah kan seperti itu Prof. Kecuali memang di Padang atau jarak cuma 150 km bisa online kan gitu Prof. Jadinya berpikir Offline lagi untuk gitu ya, Pak. PPI ini. Iya. Iya, PPI memang desainnya juga kuliahnya yang RPL kan online ya, Prof ya? Betul. Kalau Bapak misalkan, karena kan nanti itu ya di mentoring pertama itu bisa hadir offline, Pak. Siap. Ya, bisa hadir offline. Nanti Bapak pelantikan itu bisa hadir juga offline juga itu. Ya kan? Karena memang kegiatannya satu semester itu hanya 3 mentoring, Pak. Satu offline, dua pertemuannya itu online. Karena memang RPL seperti itu. Siap Prof. Iya. Oke, baik, terima kasih Terima kasih Prof. Terima Pak kasih Mbak. Dani. Ini menjawab sekaligus mewakili yang PNS ya, karena dari tadi swasta semua nih. Prof, masih ada beberapa penanya lagi, kita habiskan saja ya Prof ya. Pak Luki Adu, silakan Pak Luki. Selamat malam, Prof. Terima kasih, Prof. Siap. Izin bertanya, Prof. Tadi untuk RPL mungkin saya kelewat, Prof. Apakah itu memang full online? Karena saya domisili di Manokwari, Pak, Papua Oh Barat. iya. Jadi ini kan untuk mobilisasi saya ke sana kan butuh effort ya, Prof. Betul. Jadi apakah itu memang full online? Terus Iya. yang kedua, Prof, saya sebenarnya sudah daftar, sudah juga dapat kartu peserta. Nah, Siap. itu untuk self assessment sama wawancara itu langsung diuji dalam hari yang sama atau beda hari ya, Prof ya. Terus mungkin untuk kiat-kiatnya seperti apa, Prof? Karena saya ambil juga yang RPL ya, Prof ya. Siap. Jadi untuk biar bisa lulus, bisa masuk, mungkin ada kiat-kiat dari Prof, mungkin Iya. bisa bantu saya untuk mempersiapkan. Terima kasih, Siap. Prof. Iya. Silakan Prof Ridho. Ya, jadi Pak Luki dari Manokwari, Pak ya, Papua berarti kan ya. Benar, Prof. Iya, Papua Barat. Bapak infonya dari mana, Pak? Dari website atau dari? Saya lihat di Instagram, kalau nggak salah Instagramnya SIMT ya, kalau nggak salah ya. Rajin Bapak ya. Bapak alumni MMT atau DMT atau memang lihat-lihat di Instagram gitu, Pak? Saya awalnya lihat di Instagram, Prof. Jadi baru saya sempat chat ke adminnya kalau nggak salah. Oke. Iya, baru Siap. dapat info lah. Insinyur juga buka. Awalnya mau masuk yang S2, Prof. Tapi pas insinyur buka, insinyur dulu lah, Prof. Ya, penting insinyur dulu, Pak. Bapak kerjanya di mana? Di PNS? Saya di PLN, Prof, di bagian proyek. Oh iya, Pak. Penting, Pak, itu, Pak. Memang harus insinyur. Iya, supaya Bapak nanti bisa membantu institusi di situ. Ya, kalau misalkan ada sidak atau apa, Bapak sudah punya STRI, ada insinyur, Bapak bisa membantu itu, Pak, supaya tetap Iya, berjalan benar, Prof. kegiatan Iya, keinsinyuran, iya. kan begitu ya? Iya, benar. Ya. Jadi gini, Pak. Jadi Bapak yang penting Bapak pastikan ijazahnya itu sudah sudah 2 tahun minimal, Pak. Bapak lulus tahun? Saya lulus 2018, mulai Udah kerja lewat, di Pak. 2020. Ya, Bapak berarti di PLN sudah berapa tahun? Saya 4 tahun, Prof, dari 2020. Ya. Iya. Jadi sudah memenuhi semua, Pak, itu, Pak. Jadi tinggal Bapak nanti mempersiapkan, karena kegiatannya ini kan mentoring itu hanya 3 kali dan itu hibrid, Pak. Jadi Bapak misalkan pas ada kunjungan ke Surabaya, boleh Pak ikut mentoring yang pertama. Tapi memang prinsipnya kita membantu pendidikan PSPPI ini jarak jauh. Jadi Bapak nanti bisa secara online, Pak, mengikuti mentoring itu. Gitu, Pak. Baik, Prof. Siap, Londre. Prof. Terima kasih. Ya. Dan tips-tipsnya ya tidak ada tips-tipsnya, Pak, karena Bapak kalau sebagai insinyur saya yakin bisa menjawab semua itu, Pak.
ya sudah punya praktek apa gitu. Nggak perlu apa namanya, wah nanti galak-galak, enggak Pak. Apa Siap-siap, Prof. namanya? Ya, jadi nanti semuanya kita itu saling Iya, apa namanya ya, saling melengkapi, menyempurnakan, begitu Pak ya. iya, siap. Ya, Oh ya, Prof, terima kalau kasih. untuk asesmen sama wawancara itu nanti di hari yang sama atau bagaimana? Beda hari, Prof. Jadi nanti Bapak itu bisa berkoordinasi dengan admin. Misalkan, Pak, ini Oh saya ada iya. rapat, ada gini, ini jam ini saya enggak bisa. Nah, itu bisa nanti koordinasi dengan admin, Pak. Oh Bisa iya, baik, bisa siap. diatur ya, enggak Kalau kaku banget. dijadwalkan. Saya Dijadwalkan, jadwalkan. Iya. Pak. Ya. Bapak Ibu bisa confirm Bapak Ibu bisa Hmm. atau tidak. Kadang kan memang ada agenda yang tidak bisa ditinggal gitu. Jadi bisa di Betul. reschedule. Tapi Betul. mungkin untuk Siap, siap. beberapa alasan yang memang urgent ya Bapak Ibu. Diharapkan sih Betul. bisa bersamaan jadwalnya. Karena biar Oh iya, segera baik. selesai gitu Bapak Ibu. Baik, Siap, selanjutnya ya. Pak Andreas Dianto, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih waktu yang diberikan Bu Misati dan Prof. Rido. Ya, perkenalkan saya Andreas Dianto, saya dari Samarinda, Prof. Yang ingin saya tanyakan terkait pembelajarannya. Di sini Oke. itu untuk pembelajarannya waktunya itu di pagi, siang, atau sore, atau malam. Lalu Ya. untuk ujiannya itu apakah seperti ujian kami ketika kuliah atau lebih ke arah studi kasus terkait yang berhubungan dengan pekerjaan kami yang terkait keinsinyurannya, Prof. Seperti itu. Terima kasih. Jadi Bapak ini RPL, Pak ya? Iya, RPL Pak saya, Pak. Jadi RPL, jadi nanti RPL itu kegiatannya mentoringnya itu minggu ke 1, 5, 10 Pak. Hari Sabtu Pak itu Pak kegiatannya. Hari Sabtu mulai jam 7 sampai jam setengah 8 lah. 7 sampai setengah 8 sampai jam 3, jam 4 sore Pak. Sabtu itu. Ya, jadi enggak setiap Sabtu, tapi minggu ke 1. Jadi di satu semester itu kan ada minggu ke 1 sampai 16. Nah, Iya, baik, mentoring Prof. itu minggu ke 1, 5, 10. Kenapa kok 1, 5, 10? Minggu ke 1 itu untuk menyampaikan tugas-tugas yang harus disampaikan Bapak Ibu. Ya. Terus minggu kedua itu kalau project itulah Bapak menyampaikan prelim, ya, progres project, dan yang terakhir Bapak Ibu itu final project. Nah, kenapa kok 10 kok enggak 16? Nah, 10 itu supaya Bapak Ibu itu dipastikan ya, karena apa namanya? Dipastikan semua yang mendaftar di SPP itu bisa masuknya 100%, lulusnya 100%, Pak. Oh ya, jadi apa namanya? Waktu yang tersisa itu ketika ada ini ya, Prof, ya, ada Nah, revisi seperti jadi itu ya. misalkan ada yang belum mengumpulkan, belum kurang apa dari dosen-dosen itu ya, dari reportnya itu minggu ke-10 sampai minggu ke-16 itu pemberitahuan, Pak. Jadi pas nanti dinilai di minggu ke-16 itu sudah dipastikan, sudah dinilai semua dan lulus semua, Pak. Gitu loh. Oh, baik, siap-siap, Ya. Prof. Berarti bukan ini ya, bukan seperti tiap malam ya, Kuliah. karena kan ada teman Enggak. yang di S2 itu tiap malam itu, Prof. Gitu. Oh iya, kalau S2 beda, Pak. Kalau ini RPL itu Bapak senang-senang kok, Pak. Jadi prinsipnya itu kegiatan keinsinyurannya Bapak itu tinggal ditulis kembali. Oh, Diedit baik. kembali, ditulis dalam bentuk paper. Kalau yang seminar nanti laporannya dalam bentuk seminar. Kalau yang di kelas saya itu nanti tambah senang lagi, Pak. Itu Bapak pasti saya minta untuk bertugasnya itu berkelompok, Pak. Jadi Bapak itu harus punya kawan. Tidak boleh insinyur itu sendirian. Jadi harus kenalan, gitu ya. Kenalan, ada insinyur sipil, ada insinyur ini harus bekerja sama, nanti membuat topiknya untuk dipresentasikan harus diskusi ya gitu Pak. Ya, Baik, Prof. jadi gambarannya Bapak Ibu itu nanti apa ya, selain Bapak itu belajar, nanti Bapak Ibu itu punya teman-teman baru, Pak. Punya potensi-potensi dalam berkegiatan keinsinyuran yang lebih keren lagi, Pak, ini ke depan. Kenapa? Punya banyak teman. Gitu loh, Pak. Gitu ya, Pak? Baik, siap, Prof. Sama ada Oke, siap. pertanyaan lanjutan sedikit, Prof.
Nanti Monggo. katakanlah di contoh di M5 ini Prof ya, di minggu kelima di Sabtu itu. Nah, kan Tak kebetulan bisa saya kan, masuk. iya kebetulan kan pengawas project Prof. Nah, yang Ya. ditakutkan itu ketika di hari Sabtu di minggu kelima contohnya ya Prof ya, itu saya Mm-mm. ada kegiatan pengawasan, apakah ini ya Prof ya, bagaimana ininya treatment yang perlu saya lakukan gitu Prof. Ya prinsipnya Bapak itu menyampaikan koordinasi dengan tiap-tiap dosen. Ya. Oh ya Prof. Ya, koordinasi. Jadi yang penting itu Bapak Ibu, nah Bapak-bapak semuanya ini, ya peserta PPI ini itu berkomunikasi dengan 6 dosen ini. Ya, jadi misalkan tidak bisa, ini sedang berkegiatan, sedang apa, ya itu kuncinya itu berkomunikasi, Pak. Nah, di situ nanti Bapak Ibu itu akan tahu istilahnya, oh iya ya. Jadi dengan ada seperti ini kan bapak-bapak semua, bapak ibu semuanya itu kan hanya berkenalan, ada dosen A tipenya seperti ini, dosen B seperti ini, C seperti ini kan begitu ya. Iya Prof. Ya, Baik, jadi siap. enggak apa ya, enggak saklek banget, enggak kaku banget, dan istilahnya komunikasi Pak, kuncinya itu memang di komunikasi nanti. Baik Prof. Berarti untuk proses pembelajarannya sebenarnya di 3 ini ya Prof ya, 3 Iya, waktu tadi ya Prof. Cuman itu aja iya, berarti ya. jadi 3 mentoring itu tuh hanya berkoordinasi saja Pak sebenarnya Pak. Jadi mentoring pertama itu Bapak Ibu diberikan, tiap-tiap dosen itu memberikan. Nanti format laporan praktek insinyurnya kalau etika dosen ini seperti ini seperti ini, seperti ini. Nah itu Pak. Ya kan? Terus nanti mentoring minggu kelima, pertemuan yang kedua, Bapak Ibu itu mencocokkan. Ya kan? Ini sudah progresnya segini, seperti apa? Begitu Pak ya. Nah nanti minggu ke-10 itu dikumpulin Pak. Itu. Ya, Baik, jadi siap ya Prof. Bapak Ibu jangan bayangin, wah nanti dia kalau yang teknik sipil ya mungkin itu kan ketakutan, wah nanti di tes mektek. Tidak ada Pak. Jadi di situ Bapak akan banyak review-review pengetahuan-pengetahuan baru dari Bapak Ibu dosen, dan Bapak Ibu bisa punya informasi baru dari teman-teman insinyur yang lain, sehingga Bapak Ibu itu akan ngerasain bahwa dengan banyak teman insinyur kita itu ketemu itu banyak kemudahan Pak. Yang mungkin menurut Bapak itu rumit di tempat Bapak, nanti ketemu teman-teman dan ketemu dosen, wah ini bisa untuk solusi pekerjaan saya ini. Oh ini ada kenalan untuk ngerjain ini, yang ini, ah, itu Pak. Ah ya, akhirnya insinyur kan bersatu Pak, ya terkoneksi gitu loh Pak. Gitu ya Pak. Baik, Cukup siap kayaknya ya. Prof. Cukup Sudah Prof. ngantuk Terima semua kasih kayaknya. Prof. Iya, Makasih Prof. sudah lewat juga Prof dari jadwal yang semula kita Oh 20 siap siap. terus Berarti sampai kan memang 20.45. berarti kan banyak yang mau daftar ini kan segera Iya, ya. antusiasmenya luar biasa sampai dengan Siap, jam siap. segini nih Prof, sampai dengan akhir masih ada 73 peserta dari 100 Ya. lebih peserta yang tadi sudah hadir sejak awal. Ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan juga partisipasinya. Ya, gas daftar nih, udah banyak kompornya ya. Kalau kata Prof Ridot nih, segera daftar. Karena waktunya tinggal 3 minggu lagi, Bapak Ibu sayang sekali kalau Bapak Ibu melewatkan. Prof, tadi sebenarnya saya pengen konfirmasi satu hal, Prof. Ya. Yang kaitannya juga ini pertanyaan peserta juga Prof tadi, yang 24 SKS dengan yang 36 SKS itu bagaimana sih Prof yang RPL itu Prof? Ya, yang RPL itu karena aturan di Dikti itu kan maksimal dilaporkan satu semester itu kan 24 SKS. Iya. Nah, kalau 36, nah ini kan tidak menguntungkan dengan peserta yang RPL kan, harus ditempuh 2 semester. Nah, itu makanya ITS sedang apa namanya memperjuangkan supaya RPL itu walaupun 36 SKS itu bisa tetap dilaksanakan 1 semester. Oke, Itu. baik itu adalah upaya dari Nah, ITS ya Prof ya. sedang diproses, masih sedang dengan Forkom, dengan kementerian, begitu ya, dengan tim akademik ITS supaya kita itu RPL itu tetap 1 semester, ya kan, supaya teman-teman yang belum ikut IR ini kan bisa apa namanya ya, bisa update gitu loh Mbak Miza, Iya. ya kan itu. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu,
Karena kesempatannya juga nanti sampai dengan tanggal 3 Januari nanti, kami harapkan Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi malam hari ini juga sudah terinformasi dengan baik mengenai program profesi insinyur ya. Maaf Bos, suka kebelibet nih. Program studi Apa-apa. program profesi insinyur dari SIMT ITS. Iya, Oke, iya. baik Bapak Ibu, semoga sesi malam hari ini bermanfaat. Bapak Ibu juga Ya. bisa segera mendaftar, sudah terinformasi dengan baik. Bapak Ibu sudah punya bekal, Bapak Ibu juga sudah terjawab keraguannya. Tadi banyak sekali yang ragu. Saya bingung nih kalau jurusannya ini, pekerjaan ini dan lain-lain. Tapi ternyata di sesi ini Bapak Ibu bisa terjawab keraguannya dan semoga semakin memantapkan hati Bapak Ibu untuk mendaftar di program profesi insinyurnya ITS. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sampai dengan 20.45 lebih ini. Semoga sesi hari ini bermanfaat. Sehat selalu Bapak Ibu. Ya. Sampai jumpa. Selamat untuk menjadi keluarga besar SIMT ITS khususnya di program profesi insinyur. Saya Miza undur diri dan juga Prof. Rido Bayu Aji selaku Kaprodi dari program profesi insinyur SIMT ITS undur diri Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Sampai jumpa di Ya. ITS dan semoga menjadi keluarga besar.